Kalau Bapak Ibu yang di dalam ruangan sudah siap, mari kita bangkit berdiri semuanya. Mari silakan. Mari kita tenangkan diri kita. Semua tundukkan kepala. Tenangkan hati kita dan arahkan seluruh hati kita hanya kepada Tuhan. Berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Dengarkanlah sekali lagi Matius 28 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika para murid melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Mari saya undang Bapak Ibu berdoa. Doakan diri Anda, doakan teman di kanan kiri Anda, supaya siap menerima dan memproses apa yang Tuhan pesankan malam ini. Silakan berdoa secara pribadi di dalam hati, kemudian saya akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah. Karena pikiran-Mu begitu dalam, pikiran-Mu begitu komprehensif, pikiran-Mu begitu terintegrasi satu dengan yang lainnya. Tuhan, mungkin kami tidak akan pernah bisa menyelami semuanya itu, bahkan menerapkannya dalam kehidupan gereja. Oleh karena itu kami memohon kiranya Engkau Allah yang panjang sabar, yang boleh menuntun kami, betul-betul memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, yang boleh membantu kami menerjemahkan, menghubungkan apa yang kami dengar dengan apa yang kami lakukan di dalam gereja sebagai murid-Mu. Tuhan, kami serahkan sesi kedua ke dalam tangan-Mu, seperti yang sudah Engkau pimpin di sesi pertama. Kiranya Engkau berkenan menjaga kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan masuk ke sesi kedua. Jadi fokus kita adalah penerapan sebagai satu gereja, ya, penerapan ibadah yang terintegrasi dengan pemuritan. Nah, kita tahu pemuritan salah satu infrastruktur yang digunakan adalah kelompok kecil, ya. Jadi ini tema buat sesi kedua kita, bagaimana hidup penyembahan dalam konteks pemuritan kelompok kecil bisa diwujudkan, ya. Nah, kita mau ingat apa yang tadi kita sudah sampaikan di sesi sebelumnya. Gereja yang sungguh menyembah Allah adalah gereja yang orang-orangnya siap untuk diajar buat melakukan perintah Yesus dan kemudian menjadi saksi Kristus yang tentunya menjadi daya tarik, ya, buat menarik orang lain menjadi murid Kristus. Nah, bagaimana mewujudkan kebenaran ini sebagai satu gereja? Nah, kalimat prinsipil ini sekali lagi kita patut resapi baik-baik, karena ini terkait dengan kenapa gereja perlu ada. Ya, ada trilogi panggilan gereja. Jadi itu yang tadi saya sampaikan di sesi pertama. Jadi trilogi panggilan gereja adalah penyembahan, pemuritan, dan penjangkauan. Mari kita baca sama-sama kalimat yang ada di slide. 1, 2, 3. Gereja sungguh menyembah Allah
adalah gereja yang orang-orangnya siap diajar untuk melakukan perintah Yesus dan menjadi saksi Kristus yang membawa orang lain juga menjadi murid Kristus. Ya, jadi gereja yang menyembah itu kita semua di dalam gereja siap diajar buat melakukan perintah Yesus, lalu kemudian menjadi saksi Kristus. Ya, semoga ini bisa diresapi. Nah, bagaimana prinsip ini diwujudkan melalui kelompok kecil? Ya, karena kelompok kecil adalah salah satu infrastruktur pemuritan yang dipercaya efektif. Berapa banyak dari Bapak Ibu di sini yang sedang terlibat dalam kelompok kecil atau dulu pernah tapi sekarang udah enggak? Boleh angkat tangan? Yang terlibat dalam kelompok kecil? Oke, terima kasih. Nah, coba Bapak Ibu bantu saya cek. Waktu Anda ngumpul sebagai kelompok kecil, ya ngumpulnya itu bisa di mana-mana ya. Apakah benar ini yang terjadi? Benar gak? Kurang lebih urutannya begini bukan? Jadi waktu ngumpul ya, kan ada yang ngumpul di Zoom kan Bapak Ibu ya. Udah gitu ada yang ngumpul di kafe, ada yang ngumpul di bioskop mungkin kalau kelompok kecil anak muda ya, remaja pemuda. Ngumpul udah gitu ngobrol ngalor ngidul ya. Udah gitu kalau di kafe buka dengan doa gak? Kalau di kafe tetap bisa ya. Kalau di bioskop lebih susah. Kalau di Zoom pasti buka dengan doa. Ya, pasti dibuka dengan doa atau kadang-kadang ada nyanyi ya. Bener gak? Ada nyanyi gak? Atau gak ada? Kadang-kadang ya, tapi gak selalu ya. Oke, berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3 betul ya. Itu yang biasanya dilakukan ya. Lalu nomor 4. Nomor 4 ada sharing lagi gak? Ada ya. Udah gitu bahas materi, betul gak? Atau kadang-kadang dibolak-balik ya. Sharing materi udah gitu baru membahas materi udah gitu baru sharing ya. Udah gitu ada saling mendoakan gak? Ada proyek ketaatan bersama gak? Jadi udah bahas materi, udah gitu kita cari apa aplikasi yang bisa dilakukan rame-rame. Dilakukan bersama-sama sebagai satu kelompok. Ada. Ya, ada ya biasanya sih KTB atau kelompok kecil ada proyek ketaatan bersama atau istilahnya bisa lain sih ya. Tapi intinya penerapan atas apa yang sudah didiskusikan, dibahas dan sebagainya. Udah gitu saling mendoakan, udah gitu ramah tamah lagi. Atau jangan-jangan ramah tamah itu dari nomor 1 sampai nomor akhir ya. Sambil bahas materi, sambil ngopi, sambil makan, begitu gak? Apalagi kalau di kafe, enggak juga ya Ibu ya. Jadi bisa beraneka ragam. Tapi saya bersyukur karena dugaan saya itu cukup benar ya. Nah yang saya mau tegaskan begini Bapak Ibu. Cara kita melakukan pertemuan kelompok kecil tanpa kita sadari membentuk penghayatan iman kita atas aktivitas itu. Saya pakai contoh sehari-hari, misalkan waktu kita udah ngumpul, lalu salah satu dari kita berkata, yuk kita doa dulu. Nah waktu doa pembukaan kelompok kecil ini terus menerus dilakukan, akhirnya kan jadi kebiasaan ya. Kemudian jadi pola. Maka pola ini mendarah daging di kita. Artinya itu membentuk kita. Sehingga waktu kita bikin acara lain, misalkan acara syukuran di rumah, buka doa dulu. Waktu kita ulang tahun, buka doa dulu. Waktu mau makan, doa dulu. Mau tidur, doa dulu. Mau pacaran, doa dulu gak? Jangan-jangan udah gak ada ya. Tapi intinya kita sudah terbentuk tuh. Kalau mau melakukan aktivitas Kristen, doa dulu. Karena kita sudah terpola. Ya. Contoh lain. Waktu pelayan ibadah ngumpul, latihannya kapan? Hari Sabtu atau hari Minggu pagi latihan buat ibadah? Sabtu. Waktu ngumpul mau latihan ibadah, apa yang dilakukan? Pasti buka doa dulu kan? Nah sekarang kalau diubah, jangan buka doa dulu. Tapi salah satu misalkan pemimpinnya, liturgosnya, atau kalau ada hamba Tuhannya bacain dulu. Roma 12 ayat 18. Bunyinya begini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Setelah baca, semua pelayan diajak saling mendoakan.
Jadi bukan sekedar doa pembukaan, tapi saling mendoakan satu sama lain. Ya, jadi setiap kali pengen latihan, ada baca firman Tuhan, udah gitu saling mendoakan. Kemudian ini dilakukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Menurut Bapak Ibu, kalau ada pelayan yang saling gondok-gondokan, ada yang gak enak gak di dalam? Pasti ada yang gak enak. Karena sebelum pelayanan sama-sama, kita dengar Tuhan ngomong lewat Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya berdamai sama semua orang. Gak usah berantem gara-gara intronya beda. Gak usah berantem karena pencetnya salah. Ya, kan di gereja kadang-kadang gitu ya. Pencet salah, udah gitu di ngomongin sama segereja. Udah dia jangan jadi pianis lagi deh. Wah itu kan bikin luka hati gitu kan. Padahal udah mau pelayanan gitu loh ya. Jadi ketika kita mengubah cara kita waktu mau latihan dan ini jadi pola, itu akan membentuk kita lebih peka sama teman sepelayanan. Contoh ketiga, urusan kesehatan. Siapa di sini yang usianya 45 tahun ke atas? Oke, cukup banyak ya. Apa biasanya nasihat yang kita dengar untuk kita-kita yang sudah 45 tahun ke atas, khususnya terhadap kesehatan kita? Kita mesti ngapain supaya sehat? Hah? Jaga makan. Tapi kadang susah, mulut mau makan gimana? Gitu kan? Makanya penting ada istri yang ngomel terus gitu kan? Apalagi jaga kesehatan? Hah? Olahraga. Apalagi? Tidur. Saya dikasih tahu ya, untuk kita yang usia 45 tahun ke atas, katanya yang perlu dilakukan dalam olahraga adalah kencengin otot. Sehingga semakin tua, otot itu tidak makin lemah. Nah sekarang bayangin, waktu kencengin otot, kita mesti tahu caranya gimana. Kita nggak bisa, apalagi yang udah usia 55 tahun ke atas, 65 tahun ke atas, sembarangan angkat barbel. Nggak bisa. Kita jangan-jangan butuh personal trainer. Kasih tahu prosedur yang benar seperti apa. Waktu kita lakukan, awalnya pasti kakunya minta ampun. Tapi begitu kita ngerti, oh tujuan melakukan ini adalah ngencengin otot di sini. Ngencengin otot di belakang dan sebagainya. Contoh lain, kalau kita berenang, kalau mau berenang, belajar cara berenang mesti cara yang benar dari awal. Jangan udah rusak gayanya, udah gitu diperbaiki. Itu susahnya setengah mati ya. Kami pernah ajak mahasiswa kami laki-laki berenang. Berenangnya karena dia dari Sulawesi, berenangnya itu biasanya tinggal nyemplung ke danau atau seperti itu. Kemudian kok lu berenangnya begitu sih? Iya soalnya biasa di sungai. Wah itu enggak, kamu mesti begini, susah banget betulinnya. Jadi cara yang benar akan membentuk dia menjadi seorang perenang yang benar. Ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu, cara itu penting. Nah itu dalam kehidupan sehari-hari, apalagi untuk urusan rohani kita. Jadi ini sama halnya dengan cara kita melaksanakan pertemuan kelompok kecil. Tanpa disadari cara kita ketemu membentuk penghayatan kita. Nah hidup penyembahan dalam kelompok kecil hanya bisa diwujudkan kalau kita meresapi ekspresi ibadah Kristen yang benar. Ibadah Kristen yang benar simple. Dia, lu, gue. Dialog. Simple ya. Ibadah Kristen yang benar ekspresinya adalah dia terkait Allah. Lu terkait sesama saudara seiman, baru gue. Tapi itu membentuk dialog. Ya, simple. Ini yang perlu kita perhatikan di dalam kebaktian minggu. Dan ini yang perlu kita perhatikan waktu kita lakukan pertemuan kelompok kecil. Jadi ini dasar daripada ekspresi teologi ibadah Kristen yang paling simple. Tuhan harus selalu duluan. Tanda panah merah dari atas ke bawah. Baru kita nanggapi Tuhan. Kita merespons. Ya, tanda panah dari bawah ke atas. Yang warna hijau. Nah sekarang kita coba balik lagi ke pertemuan. Yang biasanya kita lakukan. Menurut Bapak Ibu nomor 1 sama nomor 2 itu
Tanda panah ke atas ke bawah atau bawah ke atas? Kita ngumpul, kita ngobrol-ngobrol, itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Atau enggak dua-duanya? Hah? Ke samping, bener. Ini horizontal. Ya, ini fellowship, persekutuan kanan kiri sama teman-teman seiman, teman sekelompok kecil. Lalu kalau doa, panah yang bawah ke atas atau atas ke bawah? Bawah ke atas, simple. Ini kita merespons. Tapi siapa yang direspons? Tuhan ngomongnya di mana? Di mana Tuhan menyingkapkan diri? Tanda panah merah atas ke bawah. Ada gak? Ada di mana menurut Bapak Ibu? Nomor 5, bener. Yang lain itu semua kanan kiri semua. Ya. Jadi coba perhatikan. Ini berantakan. Ya, ini pertemuan kelompok kecil yang berantakan secara teologi ibadah. Karena dialognya di mana? Tuhan cuma diizinkan ngomong satu kali, nomor 5. Waktu kita bahas materi kelompok kecil. Bahas materi kelompok kecil masih baca Alkitab gak Bapak Ibu? Baca, untung baca. Gak cuma ngebahas diskusi pertanyaan gitu kan. Untung masih dibaca Alkitabnya. Jadi ketika Alkitab dibaca, diutarakan dengan suara kita, kita itu merepresentasi Allah yang bicara kepada yang lain. Jadi ini penting, ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, nangkap baik-baik ya. Bentuk pertemuan yang biasanya kita lakukan ini berantakan secara ibadah Kristen. Nah, ini yang saya akan ajukan sebagai proposal dan kemudian nanti di sesi ketiga kita coba lakukan sama-sama. Jadi waktu kita ketemu sebagai satu kelompok kecil, nomor 1 kita berkumpul bisa macam-macam, tapi begitu semuanya sudah ada di tempat, mulailah dengan berdiam diri. Tujuan berdiam diri adalah mengarahkan hati kepada Tuhan. Ini penting. Kenapa? Karena kan kita datang dari berbagai konteks ya. Ada yang pulang kerja capek, ada yang tadi sebelum berangkat masih bisa debat sama orang rumah, anggota keluarga, ngomelin anak dulu, atau suaminya di ngomelin dan sebagainya, karena buang celana dalam sembarangan dan sebagainya, ya, macam-macam. Konteks itu macam-macam. Jadi kita perlu sama-sama satukan hati mengarah kepada Tuhan. Itu tujuan diam diri. Ya. Dan kemudian baru kita mulai kelompok kecil dengan panggilan berhimpun. Ambil satu ayat Alkitab. Kemudian ketua kelompok kecil atau salah satu anggota kelompok kecil atau semua anggota baca sama-sama panggilan berhimpun. Contoh saya bacain dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 dan 7. 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7 bunyinya begini. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, kita punya persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi persekutuan kita satu sama lain terjadi karena kita semua punya persekutuan dengan Tuhan. Ya. Jadi kita bisa mulai dengan panggilan berhimpun seperti demikian. Nah Bapak Ibu perhatikan bahwa ini penerapan yang sederhana sekali. Tanda panah atas ke bawah. Tuhan yang ajak kita ngumpul kelompok kecil. Tuhan yang ingetin kita. Ya, menyadarkan kita bahwa bertumbuh bersama-sama di dalam kelompok kecil adalah hal yang tidak tergantikan. Jadi perlu ada panggilan dari Tuhan untuk kita semua. Dan perhatikan ini prinsipnya clear banget ya mengenai dialog. Nah kemudian nomor 2, 3, dan 4 ini semuanya respons. Ya, tanda panah dari bawah ke atas tapi juga horizontal. Ya, kita merespons kepada Allah sebagai satu kelompok kecil. Ya, jadi yang kedua itu berbagi cerita iman. Cerita iman ini sederhana banget ya.
Cerita iman adalah cerita kehidupan yang bisa di-sharingkan ke dalam kelompok kecil tersebut. Nah, yang ideal adalah cerita iman itu merespons panggilan berhimpun. Jadi kalau tadi dibilang kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain kalau kita hidup di dalam terang. Nah, coba ada gak cerita di dalam pengalaman jadi orang Kristen, Anda itu bergumul setiap kali ke gereja karena ngelihat muka orang itu. Ngelihat muka itu temen. Kamu tuh kayak gak mau datang ke gereja. Nah, itu hal cerita iman yang bisa diceritakan. Nah, puji Tuhan kalau cerita iman itu sudah berakhir dengan kemenangan. Akhirnya saya belajar memaafkan teman itu. Ya. Tetapi kalau masih jadi pergumulan, menurut saya kelompok kecil itu kan ceritanya kan dijaga rahasianya ya. Itu kan gak boleh digosipin loh. Ini prinsip sederhana banget nih. Cerita di dalam kelompok kecil tidak boleh keluar. Hanya Tuhan yang tahu sama teman-teman kelompok kecil. Ini mesti jadi perjanjian di dalam kelompok kecil. Kalau enggak susah untuk saling percaya. Jadi itu cerita iman. Udah gitu saling mendoakan. Nah, setelah saling mendoakan baru memuji Tuhan. Jadi lakukan kelompok kecil bukan dibuka dengan nyanyi dulu. Saya mencoba memeriksa materi-materi kelompok kecil yang ada di Indonesia. Hampir semuanya waktu mau ngumpul bikin kelompok kecil kemudian ditulis penyembahan. Isinya lagu. Jadi mulai kelompok kecil dengan nyanyi. Udah gitu dikasih judul penyembahan. Ketika ini dilakukan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Maka terbentuk penghayatan. Oh, kalau penyembahan itu adalah nyanyi. Padahal penyembahan kita itu melampaui nyanyi. Ya. Itulah kenapa gereja banyak ngeributin urusan musik sama nyanyian. Karena penghayatannya sempit mengenai penyembahan. Itu jadi masalah besar. Ya. Jadi itu mengenai bersama memuji Allah Tritunggal. Jadi saudara perhatikan inilah ekspresi ibadah Kristen yang benar. Tanda panah duluan dari atas ke bawah, Tuhan duluan. Baru kita sama-sama merespons, kita menanggapi. Ya. Jadi ini bagian awal daripada proposal saya untuk melakukan pertemuan kelompok kecil. Kemudian yang kelima, ajaran Tuhan. Ini jelas banget ajaran Tuhan itu pasti tanda panah dari atas ke bawah. Ya, ini Tuhan yang berbicara, Alkitabnya dibaca, kemudian didiskusikan dengan beberapa pertanyaan yang sudah disediakan. Jadi ini cukup simpel. Nah, berapa lama sih membahas materi itu tiap kelompok bisa beda-beda sebenarnya. Ya, kalau kami dulu di Singapura ada kelompok kecil muda-mudi, ya, itu kelompok kecil bisa 2 jam, 2,5 jam. Karena pertanyaannya nggak habis-habis. Udah gitu pertanyaan susah-susah. Ya, jadi tergantung kelompoknya. Nah kemudian respons lagi. Ya, responsnya adalah pemeriksaan diri. Kenapa pemeriksaan diri menurut Bapak Ibu? Kenapa setelah ada ajaran Tuhan, kita sama-sama respons dengan pemeriksaan diri? Kenapa kira-kira? Yuk, jawab, jangan takut salah. Kalau Tuhan sudah kasih ajaran, kenapa kita mesti periksa diri? Ya memeriksa maksudnya saya udah lakukan atau belum? Kalau saya sudah lakukan, saya lakukannya setengah-setengah atau enggak ya? Jadi ini logikanya udah jelas banget. Ya setelah kita dengar firman, dengar pengajaran, dengar instruksi Tuhan untuk dilakukan, kita cek saya udah lakukan belum? Ya. Dosa itu sebenarnya sederhana. Tidak melakukan yang diperintahkan Tuhan, ya, atau melakukan yang dilarang Tuhan. Itu dosa. Ya. Tidak melakukan yang diperintahkan Tuhan dan kita tahu itu perintah Tuhan. Atau melakukan yang dilarang Tuhan. Dan kita tahu itu dilarang. Tapi kita tetap lakukan. Ya tentu kita bisa berdebat ya. Seperti perkataan Paulus di Roma 7 ya. Roh itu penurut, daging lemah. Ya, tapi ya kita nggak akan masuk ke sana. Tapi Bapak Ibu tangkap
ada pemeriksaan diri. Lalu pemeriksaan diri harus diikuti dengan jaminan anugerah. Karena ketika kita ngaku, kita jujur, Tuhan selalu buka tangannya, sini pulang. Aku gak akan buang kamu. Dan di dalam kebaktian hari Minggu ada berita anugerah. Di dalam kelompok kecil ada jaminan anugerah dan penyertaan Tuhan. Nah, karena sumber anugerah adalah dari Allah, maka tanda panahnya dari atas ke bawah. Kemudian kita respon terakhir, komitmen bersama. Ya, proyek ketaatan. Ya, setelah kita bahas materi dari Alkitab, kita diskusi, lalu kita mau ngapain sama-sama? Penerapan bersama itu apa? Ya. Misalkan materinya adalah mengenai ikutlah aku, ya. Tuhan Yesus memanggil ikutlah aku. Kemudian Bapak Ibu di dalam kelompok, wah, ini kita mesti melakukan apa ya supaya kita menghidupi panggilan ikutlah aku. Oke, kita bikin kelompok kecil ini jadi tim misi ke Madura. Wah. Ya, itu mungkin terlalu heboh buat sebagian orang. Tapi intinya adalah coba ngomongin. Nah, waktu ngomongin diskusi nggak usah berantem. Ya, biasanya kalau kasihkan diskusi enggak yang ini aja yang benar. Itu mah nggak usah lah, susah lah dan sebagainya. Nah, kalau sampai terjadi berantem, ya mungkin karena seru atau ya masing-masing punya ego nggak mau diturunin egonya. Ya, yang namanya proyek ketaatan bersama ya bersama-sama lakukan. Nah, nanti 2 minggu lagi atau sebulan lagi ketemu, saling cek proyek kita udah kerjain belum sama-sama. Kalau belum dikerjain, jangan bikin proyek ketaatan yang baru. Ya, kerjain dulu, baru melangkah proyek yang lain. Nah, kemudian ditutup dengan doa memohon berkat untuk teman-teman di dalam kelompok kecil. Ya, Bapak Ibu tentu nggak perlu ya ketuanya memberkati kayak pendeta, nggak perlu begitu. Ya, Bapak Ibu bisa pegang pundak teman di kanan kiri, udah gitu. Naikkan doa memohon berkat, simple. Tuhan berkati teman saya ini karena dia merasa kesehatannya terganggu. Tuhan tolong dia supaya tetap bisa ikut Engkau meskipun badannya makin merosot. Ya udah gitu setiap orang saling doakan. Ya udah gitu terakhir ketua tutup kelompok kecil dengan doa. Selesai. Ya. Jadi Bapak Ibu semoga bisa menangkap bahwa seluruh proposal yang saya ajukan ini adalah tujuannya untuk mengajak kita menghidupi prinsip ibadah di dalam kelompok kecil. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan itu dialog, dia, lu, gue. Ya, jadi ekspresi ibadah Kristen paling simpel apa? Dia, lu, gue. Simpel ya. Jadi itu yang diingat ya. Nah, di bagian ini saya mau menunjukkan bahwa inilah prinsip ibadah yang saya kira sederhana. Yang bisa diterapkan di dalam pelaksanaan kelompok kecil. Jadi Bapak Ibu semoga bisa mencobanya. Tapi nanti di ruangan ini kita akan sama-sama coba simulasi. Ya. Jadi itu dialog gue. Nah, itu yang menunjukkan menurut saya gereja yang sungguh menyembah Allah adalah gereja yang orang-orangnya siap diajar untuk melakukan perintah Yesus dan kemudian bersaksi bagi Kristus. Nah, kita akan masuk ke dalam simulasi ya. Apakah perlu break? Langsung aja ya. Jadi nanti kita punya waktu untuk tanya jawab ya. Oke, Bapak Ibu di dalam kelompok coba duduknya mungkin berhadapan sehingga lebih enak satu sama lain ya. Ketua kelompok tadi sudah di briefing secara singkat. Mari kita sama-sama siapkan kelompoknya masing-masing termasuk teman-teman yang di balkon ya. Sebisa mungkin duduknya melingkar ya kalau memungkinkan ya. Sehingga bisa dilakukan dengan baik. Kalau Bapak Ibu sudah siap, saya akan pandu.
Baik, Bapak Ibu kalau udah siap di dalam kelompoknya, silakan ketua kelompok mengajak teman-teman kelompok untuk menenangkan diri, berdiam diri di hadapan Tuhan. Nanti saya akan kasih tahu kapan akan selesai berdiam dirinya, ya. Silakan ketua kelompok memandu. Arahkan hati kepada Tuhan. Amin. Saya undang sekarang ketua kelompok untuk masuk ke dalam panggilan berhimpun. Silakan dilakukan bagian tersebut dengan cara yang Anda pandang terbaik. Setelah selesai membaca panggilan berhimpun, silakan melakukan nomor 2, 3, dan 4. Yang nomor 2 terlebih dahulu, berbagi cerita iman. Silakan yang sukarela siapapun di dalam kelompok, yang mau berbagi pengalaman hidup iman terkait dengan Markus 1 ayat 17. Ya. Kapan Anda mengalami Tuhan panggil Anda ikutlah aku, ya? Atau kapan Anda mengalami pengalaman iman percaya Yesus Kristus? Silakan saling berbagi cerita, ya. Saya beri waktu. Apakah ada yang bingung? Nggak ada ya, simple ya. Terusin cerita iman, berbagi cerita iman, teruskan.
1 menit lagi. Baik, saya harus stop. Lanjutkan ke nomor 3. Saling mendoakan. Doakan satu hal aja yang sesuai dengan panggilan berhimpun. Doakan teman di kanan Anda supaya Tuhan tambahkan iman dan tambahkan cerita iman. Ya, jadi pegang aja teman di kanannya, ke pundaknya, udah gitu semua doa sama-sama langsung. Ya, silakan untuk saling mendoakan supaya Tuhan tambahkan iman dan tambahkan cerita iman dalam hidupnya. Amin. Kemudian lanjutkan ke nomor 5 karena kita skip nomor 4. Kita nggak ada waktu untuk memuji di sini, jadi kita skip. Lanjutkan ke nomor 5. Jadi Bapak Ibu di kelompok bisa membaca Markus 2 ayat 13 sampai 17 dan coba ngobrolin, jawab pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang perlu didiskusikan, ya. Lihat petunjuknya, Markus 2 ayat 13 sampai 17. Ketua kelompok silakan putuskan bagaimana cara membacanya dan kemudian melanjutkan membahas Markus 2 ayat 13 sampai 17 tersebut. Saya beri waktu.
Tes, tes. Saya beri waktu 3 menit lagi ya untuk nomor 5 ya. 3 menit lagi. Baik, saya tahu tiap kelompok beda-beda ya, mungkin ada butuh waktu lebih panjang atau bahkan ada yang sudah selesai, jadi bisa beda-beda tidak apa-apa. Sekarang silakan lanjutkan dengan nomor 6 ya, pemeriksaan diri. Bapak Ibu sudah dengar tadi Alkitabnya dibacakan, udah didiskusiin sedikit. Sekarang semua melakukan pemeriksaan diri pribadi, berdoa di dalam hati. Ya, merespons dengan jujur, periksa diri saudara, apakah Yesus sungguh sudah menjadi sahabat saudara atau tidak. Silakan ambil waktu, tenang, lakukan pemeriksaan diri, doa secara pribadi. Saya persilakan. Amin. Silakan lanjut ke nomor 7. Salah satu anggota kelompok bacakan jaminan anugerah dari Tuhan. Dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Silakan. Kalau sudah, oh belum. Baik, kemudian yang nomor 8. Kalau bisa kepikir satu penerapan bersama-sama, silakan langsung dibagikan. Kalau kepikir, ya penerapan dari Markus 2 ayat 13 sampai 17. Kalau kepikir langsung di-sharingkan di kelompok, kita mau ngapain? Penerapan apa yang bisa? Ini biasanya lebih panjang karena tidak mudah.
Oke, saya nggak bisa kasih waktu lebih panjang. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan menutup dengan poin terakhir, ya. Doa memohon berkat untuk teman sekelompok. Ini caranya, ya. Silakan. Ini Bapak Ibu, saya asumsi sudah saling kenal di dalam kelompok, saling kenal ya. Balik lagi, pegang pundak teman, ya Bapak Ibu di samping kanan, di samping kanan aja, ya. Yang ibu-ibu dengan ibu-ibu, yang pria dengan pria, pundaknya. Dan ini doa memohon berkat untuk teman, ya. Jadi Bapak Ibu ikutin kata-kata saya ya. Jadi ini contohnya begini. Bapak Ibu sebutin nama temenmu, misalkan Lydia, Allah sumber pengharapan dan seterusnya. Jadi sebutin namanya kemudian ikutin kata-kata saya karena ini datang dari Alkitab ya. Oke, siap ya. Silakan sebut nama temennya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Semua katakan amin. 1, 2, 3. Amin. Silakan duduk. Kita berdoa sebentar. Kemudian kita ada tanya jawab sedikit ya. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk semua yang kita boleh lakukan malam ini. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah. Kami rindu menjadi murid-murid-Mu, murid Kristus yang mengerti cara penyembahan Kristen yang benar. Dan mampukan kami menjadi penyembah-penyembah yang mau diajar untuk melakukan perintah-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah meluangkan waktu menerima pesan-Mu. Bantu setiap kami untuk mencerna, merenungkannya kembali dan sungguh-sungguh menghidupinya dalam kehidupan iman kami. Dengar seru doa kami Allah, kami naikkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya persilakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, saya dipesankan oleh panitia 2 pertanyaan saja ya. Katanya bisa dikirim ke WA ya, ke WA panitia ya. Tapi kalau ada yang mau nanya langsung juga nggak apa-apa juga, silakan kalau ada. Ya silakan kalau ada yang mau tanya, angkat tangan nanti panitia berikan mikrofon. Oh, silakan Bapak, silakan mikrofonnya. Sebentar. Halo, ya nama saya Cahyono. Cek. Saya hanya menanyakan Pak, umumnya kita kan punya GDG, dalam GDG. Oke. Nah dalam GDG ini kita umumnya itu online. Nah sedang kalau online bagaimana cara mendoakan bersama seperti yang Bapak lakukan tadi? Ya. Itu saja. Ya, terima kasih Pak Cahyono. Saya kira betul sekali ketika kita pertemuannya online dan tidak pernah onsite lagi gitu ya. Saya kira mendoakan itu tetap bisa, cuma kan bedanya tidak ada menyentuh teman kita. Nah tentu anjuran saya adalah supaya Bapak Ibu yang masih online sekali-sekali ketemunya di lokasi ya. Karena ketemu di lokasi dengan ketemu di depan layar itu beda sekali ya. Dan saya memperhatikan selama kita sekarang ketemu pakai Zoom, umumnya orang-orang tutup kamera. Dan menurut saya itu tidak sehat. Ya, kan ada lagu sekolah minggu kan? Apa tuh lagunya sekolah minggu? Di wajahmu ada kemuliaan Bapa. Ya, semuanya tutup kamera, kayak ngomong sama kaca itu nggak enak banget kan? Jadi saya kira saya menganjurkan jangan terus-terusan di Zoom. Tapi
ya usahain ketemu onsite. Kalau cari waktu susah, ketemunya hari Minggu pas ada di gereja. Ya, jadi nggak usah cari hari lain. Ya mungkin di Surabaya juga lalu lintas juga kadang rame dan sebagainya. Jadi malas keluar rumah gitu ya. Nah kan hari Minggu udah ke gereja, kelompok kecilnya hari Minggu. Ya, jadi itu yang saya anjurkan sih. Jadi sebaiknya tetap onsite. Terima kasih Pak. Ada lagi? Silakan Ibu. Nggak nyala? Nah. Minta tolong mikrofonnya. Terima kasih yang lari-lari. Tes, Sisi Musi. Musi Budianto Lim, ini tadi kan langkah-langkah nomor 1 sampai 8 kita sudah melakukan mencoba di sini. Saya tanyakan nomor 8, penerapan bersama. Nah, misalkan yang kita lakukan membesuk orang yang sudah lama tidak ke gereja bersama-sama. Yang saya tanyakan bagaimana follow up-nya apabila ada kendala dari anggota grup ini yang tidak bisa lakukan bersama. Jadi apa yang kita janjikan itu ternyata dalam prakteknya kan pasti ada masalah ya Musu. Jadi mungkin kesibukan atau apapun alasannya. Itu yang pertama, follow up-nya gimana. Yang kedua, kalau gagal bagaimana? Apakah penerapan bersamanya itu kita ganti, wes nggak jadi besuk. Kita ganti ya berusaha untuk hidup kudus atau apa yang kita lakukan sendiri. Gitu. Terima kasih pertanyaan yang baik ya. Saya kira kalau misalkan proyek ketaatannya itu dianggap gagal gitu ya. Karena udah setuju pengen terapkan ini, tapi waktu pengen menjalankan semua takut. Ya, semua takut. Ya, cari proyek ketaatan lain. Intinya adalah sehati dan bisa dilakukan sama-sama. Nah, terus kalau misalkan contoh tadi besuk itu bagus sekali ya. Karena kan dengan besuk satu kelompok kecil ke orang sakit, ke teman yang sakit, itu kan kita menerapkan bersahabat ya. Seperti Yesus mengunjungi mereka yang sakit dan menyembuhkan. Nah kalau ada teman kelompok yang gak bisa datang, minta tolong dia yang bikin doa. Nah nanti pada saat besuk, waktu mendoakan, bacakan doa yang dibikin sama teman yang gak bisa datang. Jadi rekan kita yang gak bisa datang itu terlibat juga di situ. Ya, dan saya nggak tahu ya Bapak Ibu pernah gak mempraktekkan bikin doa ditulis dulu? Tulis dulu doanya, baru didoakan. Biasanya kata-katanya itu lebih tersusun rapi. Ya, umumnya kita nih kalau doa spontan aja gitu kan. Kita kan sambil doa sambil mikir ngomong apa abis ini nih, ngomong apa abis ini nih. Nah kalau disiapkan dulu, itu persiapan itu akan diterangi oleh kuasa Roh Kudus juga. Jadi saya kira itu sih. Jadi proyek penerapan bersama itu jangan takut, mungkin tidak terlalu tepat kalau dibilang gagal ya, gitu loh. Tetapi mungkin nggak cocok dengan kelompoknya, karena ada pribadi-pribadi yang mungkin ya terpaksa ya udah itu aja deh, karena nggak kepikir yang lain. Waktu mau melakukan jadi kesulitan gitu loh. Jadi saya kira mungkin bukan gagal, tetapi cari bentuk yang lain yang disahatikan sama-sama seperti itu. Ya, terima kasih. Cukup Bapak Ibu, oh ada lagi satu lagi Ibu, silakan mikrofonnya. Pakai tulisan berarti kan enggak tutup mata Pak, sambil baca. Oh ya nggak apa-apa Bu. Oh nggak apa-apa. Oh doa itu boleh buka mata ya. Nah Bapak Ibu ini sorry banget nih. Ini ada hal-hal yang saya kira kita perlu aware. Doa di dalam iman kita Kristen itu mau buka mata, mau tutup mata, it doesn't matter. Tetapi hati kita tertuju kepada Tuhan. Nah tutup mata kita ajarin ke anak-anak sekolah minggu kita kan. Lipet tangan, tutup mata. Kenapa? Karena anak-anak gak bisa diem. Kalau dia melek begini dia halo. Bukan doa dia. Jadi buat kita yang namanya doa boleh buka mata. Ya. Jadi jangan salah mengerti. Ya, jadi jangan khawatir Ibu. Jadi boleh buka mata dibaca.
Nah tentu akan alangkah indahnya kalau dihafalkan doanya. Ya, tapi kan itu kan bikin tekanan tersendiri gitu ya. Jadi boleh buka mata. Terima kasih. Masih ada? Cukup ya Bapak Ibu ya. Sudah jam 9, saya serahkan kepada rekan-rekan pengurus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tes. Ya, kita beri aplaus untuk Pak Budianto. Tadi belum diperkenalkan ya, istri dari Pak Budianto Lim. Mari dipersilakan berdiri tadi, maaf Bu, belum kenalan. Ya, ini penginjil Lydia Syah ya. Saya jadi tergelitik, sebetulnya tidak ada porsi saya ngomong, tapi saya bersyukur ya untuk malam hari ini. Meskipun dalam segala keterbatasan dengan banyaknya kegiatan acara, tapi saya percaya apa yang sudah ditaburkan itu berguna bagi spiritualitas kita. Amin. Apa yang sudah kita pelajari hari ini bukanlah liturgi hari Minggu, tapi liturgi dalam keseharian kita. Pasti saudara kalau semua dijalankan itu konflik akan ya amin berkurang atau tidak ada. Begitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu, apa yang sudah kita pelajari janganlah itu bukan berlalu begitu saja. Kita benar-benar eksamin ya, mencobanya mulai besok ya pagi kita berliturgi, menyembah di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti kita menyembah di hari Minggu, dan setelah itu kita berkumpul di hari Minggu. Ya, amin saudara ya. Besok nanti akan diterangkan jam berapa, dan ini yang mungkin dari seksi acara, dan kalau bisa Bapak Ibu yang belum mendaftar atau mau mendaftar itu nanti akan diberi arahan ya. Silakan pilih. Puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara seminar hari pertama pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Budianto Lim yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Semoga kita bisa diperlengkapi, terus dipertajam, menambah wawasan kita tentang esensi dan kekayaan ibadah Kristen yang sesungguhnya. Lalu ada beberapa pengumuman penting yang harus diperhatikan. Untuk seminar ibadah dan lokakarya 2025 hari kedua akan dilaksanakan besok pada pukul 13.30 di lantai 5 ya, di ruang ibadah Fongsian lantai 5. Jadi sekali lagi bukan di gedung utama GKA Gloria Pacar di tempat ini, tetapi di lantai 5 ya, ruang Fongsian, ibadah Fongsian. Lalu untuk seminar besok akan difokuskan untuk penata layan WL, BV dan paduan suara dan pemusik. Tetapi bagi jemaat dan penata layan yang belum saya sampaikan, jika tertarik untuk ikut, tertarik dengan tema dan materi yang akan disampaikan, kami perbolehkan untuk hadir dan akan diarahkan untuk keesokan harinya. Saya kira cukup pengumuman pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati.